selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada talk show kita hari ini yang berjudul Fight Self-Harm with Self-Love. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Maharani, selaku moderator yang akan memandu acara kita dari awal hingga akhirnya nanti. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai acara, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Karena dari kalian semua akan berkesempatan mendapatkan satu voucher treatment dari Nadifa Klinik senilai Rp1.000.000. Jadi saya ingatkan kembali untuk stay aktif. Dan teman-teman, saya juga mengingatkan untuk seluruh peserta jangan lupa meng-rename nama kalian menjadi domisili_nama. Baik, untuk acara kita selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua pelaksana kita, yaitu Miftah Farid Mutaki. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dengan hormat, Ibu Siti Fatimah, Esikom MSc, selaku dosen ilmu komunikasi, yang terhormat kepada seluruh panitia acara talk show ini, dan yang terhormat kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara talk show Fight Self-Harm with Self-Love. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, baik itu nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara talk show Fight Self-Harm with Self-Love ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tujuan kami menyelenggarakan talk show ini karena banyak kasus self-harm atau penyakit diri sendiri di Indonesia, khususnya dari remaja hingga orang dewasa. Oleh karena itu, dengan diadakan talk show ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga mengurangi kasus self-harm di Indonesia. Dan saya berharap juga dengan acara ini ke depannya, khususnya untuk peserta, pentingnya selalu menyayangi diri sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sponsor-sponsor, di antaranya ada Love Yourself Indonesia, Nadifa Klinik, Natfaskin, Rosinante.zip, dan Bos Sepatu 2. Setelah itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada community partner kerjasama kami, di antaranya ada sadarsekitar.id, dan komunitas _psikologi. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada media partner kerjasama kami, diantaranya ada eventnya _mahasiswa, infokupedia.id, infokukampusku.id, dan event nasional.idn yang sudah mensukseskan acara ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada mentor kami yang sudah mengarahkan atau membimbing kami untuk melaksanakan acara ini dengan baik. Akhir kata, serta tidak lupa kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan kata sambutannya. Teman-teman, sekarang kita akan melihat satu video promosi dari Nadifa Klinik. Video promosinya akan kita tonton bersama sekarang. Hai guys, jadi sekarang aku sama Peanut lagi ada di acara reopening Nadifa Klinik
Gereja Bolang, tempatnya bagus banget. Cozy banget, nyaman banget, estetik, kalian harus kesini. Bener-bener seneng banget bisa diundang ke sini. Terus pelayanannya juga, terapisnya juga oke banget waktu treatmentnya tadi. Apalagi masih banyak banget promo-promo treatment lainnya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja sini. Sampai ketemu ya. Sukses selalu Nadifa. Wow banget kan teman-teman, video promosi dari klinik Nadifa. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan untuk bisa langsung mencoba treatment di klinik Nadifa. Nah, teman-teman, sekedar untuk informasi saja, klinik Nadifa Klinik adalah salah satu klinik kecantikan yang awalnya hanya ada di Bandung saja. Tapi sekarang telah melebarkan sayap, mereka bisa membuka cabang di Bekasi. Jadi teman-teman, aku himbau sekali lagi buat semua teman-teman harus stay aktif, karena kalian semua itu bisa berkesempatan banget menangin voucher-voucher menarik dari Nadifa Klinik. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di acara yang ditunggu-tunggu, yakni kita sampai di mendengarkan materi dari salah satu narasumber kita yang sangat berpengalaman, yakni Mbak Ade Ayu Harisdiana Putri, MPSI Psikolog. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Mbak Ade Ayu Harisdiana Putri, MPSI Psikolog, adalah salah satu psikolog di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lahir di Buntok 1 Agustus 1994. Untuk riwayat pendidikannya, beliau adalah S1 Psikolog di Universitas Muhammadiyah Malang. Begitu juga dengan S2-nya. Dia mengambil Magister Psikolog di Universitas Muhammadiyah Malang juga. Dan untuk pengalaman kerja, wow, udah nggak iniin lagi teman-teman, pengalaman kerjanya sudah banyak banget. Begitu juga dengan jurnal dan juga buku dari Mbak Ade. Jadi pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita dengarkan dari pemateri kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya, Adevi ya? Sudah kedengaran, Mbak? Kedengaran jelas ya. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa disampaikan, gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau izin share screen dulu untuk video Love Yourself Indonesia ya. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental.
karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, kita udah tadi menyaksikan ya dari Love Yourself Indonesia. Saya juga salah satu psikolog klinis yang ikut gitu ya di Love Yourself Indonesia. Sebelumnya terima kasih udah melibatkan saya gitu ya di acara teman-teman semua gitu biar seumuran jadi teman-teman aja gitu ya. Terima kasih untuk peserta yang udah meluangkan waktunya pagi hari ini, terus juga kepada ibu dosennya Siti Fatimah, terus juga ketua pelaksananya Kak Miftah tadi ya, dan juga terima kasih untuk Kak Devi menjembatani saya gitu ya bersama peserta-peserta lainnya. Nanti kalau di tengah-tengah saya memaparkan suara tidak terdengar atau misalnya ada hambatan gitu bisa langsung diinfoin gitu ya. Karena di sini lagi hujan, takutnya emang ada kendala, ya ada aja gitu ya kalau saya online. Oke, saya sambil izin share screen untuk sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Kita mau bahas tentang self-harm gitu ya. Kenapa sih kita mau membahas ini gitu? Kenapa nggak dengan permasalahan kesehatan mental yang lain? Gitu ya. Tadi udah sedikit disinggung sama ketua pelaksananya kalau ternyata banyak loh yang mengalami hal ini gitu ya. Biasanya kalau teman-teman tahu gitu ya, fenomena ini bukan fenomena yang baru, tapi kasus-kasusnya lebih sering kita temui pada remaja gitu ya. Ini pun ada penelitiannya memang di remaja awal, tengah bahkan akhir itu biasanya memang lebih kecenderungannya lebih banyak melakukan self harm gitu ya dengan umur lain gitu ya, usia lanjut gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena self harm ini bisa terjadi kepada siapa aja dan kapanpun gitu ya. Ini bukan seperti gangguan yang emang disebabkan oleh orang lain harus melukai gitu ya, tapi ini kesadaran dari dirinya sendiri untuk memindahkan rasa sakitnya biasanya terhadap dirinya juga, jadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Oke. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, setiap orang itu pasti memiliki masalah dan pastinya cara penyelesaiannya pun berbeda gitu ya. Ada kalanya misalnya yang suka berbaur sama orang, misalnya saya kalau ada masalah saya cenderungnya nelponin gitu teman-teman gitu ya, kesini dong gitu, atau ajak aku kemana gitu biar bisa merefresh lagi pikiran gitu. Atau ada juga yang sulit gitu untuk menyampaikan, atau aduh takut nih kalau aku di-judgment, atau aduh cerita aku nih kayak aib banget gitu, kalau misalnya aku sampein sama orang kayak gimana ya gitu, mereka bisa ngerti atau enggak ya, atau bisa dikit enggak ya ceritanya. Atau paling sering nih ya kalau klien saya itu atau pasien saya itu bilangnya mau cerita sama orang karena ceritanya itu aja, takut bosan teman yang dengar, atau mereka juga punya masalah jadi kalau aku atau saya cerita terus jadinya nanti aku nggak jadi teman yang baik gitu. Banyak hal lah jadinya sehingga orang lain tuh nggak mau mendengarkan atau kita tidak mau terbuka sama orang lain gitu ya. Maka kadang-kala pengalihan itu tidak hanya ke hal yang positif namun juga ke hal yang negatif. Oke, perlu digarisbawahi bahwa self harm itu berbeda dengan keinginan atau percobaan untuk bunuh diri gitu ya. Itu memang kalau misalnya kita lihat gitu mirip kok gitu ya, sama-sama aja hal yang kurang baik gitu ya yang dilakukan. Namun memang lebih penyaluran emosinya dan ekspresi yang dirasakan itu tuh berbeda. Karena kalau misalnya udah mencapai bunuh diri itu kadangkala kita di luar kendali gitu ya. Tapi kalau self harm itu biasanya kita masih memegang kendali atas diri kita karena kita ingin mendapatkan reaksi sesuatu gitu ya dari tubuh kita. Kita mengalihkan pikiran kita tadi ke hal lain gitu ya. Jadi dengan sadar mengambil sesuatu untuk melukai diri atau dengan sadar memukul dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi meskipun self harm ini sebenarnya berkecenderungan untuk memindahkan
rasa sakit aja gitu ya, tapi ada juga penelitian yang bilang meskipun persentasenya kecil, ternyata efeknya cukup besar ya, itu ekstrim ya, tiba-tiba jadinya tanpa sengaja gitu menghilangkan nyawa gitu ya, karena mungkin udah dilakukan secara berulang atau saat melakukan ya kita kadangkala tidak bisa berpikir jernih gitu ya, akhirnya hal tersebut bisa melukai diri sendiri. Oke, di sini saya mengambil definisi bahwa self harm itu perilaku yang disengaja dan sukarela gitu ya. Kenapa sih sukarela? Kok bisa ya gitu kan melukai? Kok mau sih dilukain gitu? Padahal mungkin permasalahan seseorang ini adalah dilukai sama orang, tapi kok dia malah melukai diri dia sendiri sih gitu. Tapi ya itu yang didapatkan itu tadi ya, banyak faktor yang dia rasa dikeluarkan itu salah, disimpan itu salah. Jadi ya udah kita pindah aja biar nggak mikirin masalah yang sama aja gitu. Jadi yang cenderung dilakukan adalah membahayakan diri sendiri itu lebih aman gitu. Karena kita sadar kita sakit, tapi perasaan itu tuh yang dirasakan adalah hal-hal yang diinginkan gitu. Oke, gambaran self harm itu seperti apa? Kalau dari Mental Health Foundation 2006, ini ada beberapa yang saya masukkan. Yang pertama adalah mungkin ini yang sering teman-teman lihat gitu ya, atau beberapa pasien saya datang dengan membuka gini isinya banyak gitu ya, ada goresan-goresan, itu yang paling sering ya, melukai tangan menggunakan silet, atau juga pecahan kaca, atau juga kadang-kadang mungkin lebih sering itu adalah ujung pen yang tajam gitu ya, jadi itu lebih keras lagi gitu usahanya untuk melukai. Kadang-kadang ada yang sampai harus mengeluarkan darah baru ngerasa plong atau nyaman, atau ada juga yang cuma menggoreskan. Jadi dia merasa kayak, oh aku terkonek nih, aku sakit, tapi aku udah bisa mengalihkan apa yang di pikiran aku nih, ruwet gitu ya, bingung, aku udah bisa mengalihkan dengan melihat tangan aku di saya tadi. Kadang-kadang kalau teman-teman paham tentang self harm, melukai atau menggoreskan itu tidak hanya di pergelangan tangan, meskipun kebanyakan orang seperti itu ya. Biasanya mereka yang mungkin masih terhubung dengan lingkungan gitu ya, sadar bahwa ketika ini dipegang juga sakit gitu ya, atau ketika misalnya yang tidak pakai kerudung gitu ya, pakai baju yang lengannya pendek, itu akan dilihat dan takut dengan judgement orang, maka mereka biasanya melakukannya di paha gitu ya. Jadi banyak tempatnya, meskipun kadang-kadang kita melihatnya ya di sini di tangan. Terus selanjutnya biasanya menyulutkan rokok gitu. Jadi ada totolan-totolan gitu ya di badannya. Ini juga biasanya gambaran self harm itu takut ke hal yang jauh lebih negatif, tapi mereka ingin banget nih menyakiti diri sendiri. Jadi masih ngeh gitu bahwa di bagian tubuh mana ya yang saya ini bisa tetap menyalurkan tapi tidak dilihat sama orang, misalnya kayak gitu. Terus juga meninju-ninju dan memar. Jadi tidak hanya dipukul aja, tapi sampai ada efeknya, sampai biru, gitu, sampai memar, gitu. Mungkin kecil-kecil, tapi banyak. Yang mereka butuhkan itu adalah melihat efeknya, atau langsung melihat, oke, ini udah terjadi, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi kemana, kayak gitu ya. Atau memasukkan atau menelan benda. Benda-benda ini bisa aja hal-hal yang kadang kurang lazim, atau juga obat-obatan, gitu juga bisa. Menarik dan menjambak rambut ini juga lumayan sering, biasanya ngerasa nggak apa-apa mbak gitu, saya lebih enak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa untuk beberapa orang kadang narik itu biar enakan dikit gitu ya, tapi kita sadar gitu bahwa seberapa besar sih kekuatan kita menarik gitu. Kalau ini nggak dijambak bener-bener yang sampai yang ada di kepala kita tuh minimal udah nggak kita pikirin lagi, karena kita mikirin aduh sakit juga nih kepala nih, sakit juga nih narik-narik rambut gitu. Terus yang selanjutnya adalah kurang atau terlalu berlebihan makan gitu ya. Kadang-kadang kita kalau stres itu kayak suka makan, ada juga yang terhalang gitu ya jadi nggak mau makan. Tapi ini tuh beda, bukan keinginan untuk makan, tapi pengen aja masukin semua makanan gitu. Jadi pengalihannya dengan masuk gitu, jadinya bisa muntah lah apalah, gitu. Ada efek lain gitu ya. Atau kalau kurang ya sakit gitu ya. Makanya biasanya kecenderungan seseorang yang mengalami stres itu pasti berhubungan dengan penyakit apa? Penyakit mah gitu ya. Jadi asam lambungnya naik. Nah, itu tuh karena memang ada pola-pola tertentu yang tidak jalan dengan semestinya. Oke, selanjutnya kenapa sih seseorang kok bisa gitu ya melakukan self harm gitu? Kita bahas ini ya, tapi banyak lagi-lagi banyak faktornya seseorang kenapa bisa melakukan self harm. Yang pertama adalah pola asuh orang tua, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa pola asuh orang tua itu bermacam-macam.
Oke, salah satunya yang biasa terjadi pada seseorang yang mengalami self harm adalah dengan pola asuh otoriter, gitu ya, yaitu dengan nada membentak, mengharuskan, gitu ya, memberi hukuman dan adanya kekerasan. Biasanya kekerasannya bisa verbal aja atau verbal dan juga fisik, gitu ya. Jadi dengan kekerasan atau dengan kerasnya pola asuh tersebut membuat seseorang itu merasa tidak punya tempat, ya, merasa rumah itu bukan rumah, gitu ya, untuk menerima dirinya gitu, untuk dia berkembang sehingga melakukan pelampiasannya dengan cara yang kurang tepat. Dirasa kayak aku tuh salah terus gitu. Jadi ketika mau ngomong takut gitu ya, karena udah sering itu menjadi lingkaran setan jadinya. Kalau dia berani ngomong, dia dimarahin. Dia berani ngomong, dia dibentak kayak gitu. Jadi akhirnya udahlah diam aja gitu. Dan mindset itu menjadi pemikiran yang salah, lalu dia juga nggak berani untuk cerita sama orang. Akhirnya dari pola asuh tersebut bisa membuat seseorang kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Tidak selalu ya, bisa aja juga ada yang mendapatkan orang tua yang otoriter, tapi dia ngerti, bisa menyesuaikan, jadi malah berkembang dengan bagus, bisa juga gitu ya. Kalau sekarang kita lagi membahas hal yang kurang baik. Gitu. Lalu, kalau udah pola asuhnya begitu, lingkungan seperti apa? Lingkungan ini adalah tempat kita untuk berkembang di luar keluarga ya, dan dia dapat membentuk seseorang, membentuk kepribadian seseorang. Jadi jika ia berada dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, kurang adanya kasih sayang, kurang adanya rasa nyaman atau pengertian, hal ini cenderung membuat seseorang ini melampiaskan kekesalannya tidak ke orangnya langsung gitu ya, tapi ke dirinya sendiri. Jadi cenderung kalau dia nggak suka, dia balikin lagi ke dirinya. Kok bisa sih kayak gini nih terjadi? Jadi introspeksi tapi menjudgment dirinya sendiri karena lingkungannya tadi tidak suportif gitu ya. Akhirnya tekanannya lumayan banyak. Pengalihannya adalah melakukan self harm. Selanjutnya, setelah mengalami tersebut, biasanya seseorang mengalami low self esteem atau harga diri yang rendah. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merespon orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, ada nih seseorang yang suka diledekin sama teman-temannya. Di rumah sering dibanding-bandingin gitu ya. Di rumah sering adanya keharusan dari orang tua sehingga dia kayak merasa sebenarnya yang saya lakukan atau yang aku lakukan itu udah tepat belum sih? Kok selalu salah ya? Kok nggak pernah bener gitu? Akhirnya ngerasa kayaknya saya nggak bisa nih, nggak bisa melakukan apa-apa karena ngerasa semua orang tidak bisa maka jalan pintaslah yang diambil yaitu melakukan self harm ya. Lalu kalau udah nih dari pola asuh, lingkungan, harga diri juga rendah, berarti apalagi kalau nggak stress coping-nya itu negatif gitu ya. Seperti yang tahu bahwa strategi coping itu membuat stres seseorang itu tuh meninggi jika stres coping itu negatif gitu ya. Jadi untuk mengendalikan situasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut biasanya dilakukan dengan cara hal-hal yang bikin refreshing. Tapi bagi mereka yang mempunyai tekanan-tekanan banyak, maka kecenderungannya untuk melakukan hal yang positif itu kecil gitu ya, karena udah misalnya dari lingkungan terkecil ya, keluarga gitu. Bukan tipe yang mendukung misalnya gitu ya, dibiarkan jalan dengan caranya sendiri. Nah, kadang-kadang anak itu bingung gimana melakukannya gitu. Di lingkungan ternyata kurang mendapat support system. Akhirnya ya udah strategi coping-nya itu menjadi buruk gitu ya, sehingga jalan pintas misalnya. Oke, dampak negatifnya dari self harm itu apa sih? Yang pertama adalah membahayakan diri sendiri tentunya ya, meskipun dirasa aman kok, nggak apa-apa kok, tangannya juga nggak nyampe putus gitu ya kalau misalnya disayat-sayat. Tapi dengan kita selalu kayak gini menyayat-nyayat tubuh, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri gitu ya, sehingga orang lain pun bisa terkena dampaknya, terutama nantinya ketika dia udah bisa membangun relasi dengan teman, mungkin lebih dekat dengan keluarga, atau nanti punya pasangan, maka orang lain bisa mendapatkan imbasnya. Karena sesuatu hal yang selalu kita lakukan berulang, itu cenderung sulit untuk dihentikan gitu ya. Jadi kalau nanti dia ketemu lagi pemicu yang sama atau serupa gitu ya, dia pengalihannya bukan gimana ya solusi untuk mencari jalan yang tepat, tapi langsung untuk melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya adalah menjadi ciri gangguan tertentu, teman-teman ya. Jadi dia bisa menjadi ciri dari gangguan depresi. Biasanya seseorang yang mengalami depresi ini memperlihatkan gejala seperti suasana hati yang buruk, penarikan diri dari sosial gitu ya, sering merasa sedih, kurangnya minat, kehilangan motivasi gitu ya. Jadi yang diingat adalah ya yang udah
gangguan cemas gitu ya, pada dasarnya kita semua ini wajar ketika mengalami kecemasan gitu ya. Misalnya seperti saya mau ngomong nih di depan teman-teman semua, ya cemas awalnya gitu ya. Bisa nggak ya berjalan dengan baik, misalnya apalagi ini online dan lain sebagainya. Hidup tuh sebab akibat. Kalau kita ngerasa sesuatu hal terjadi kayak, aduh kok cemas banget sih, aduh takut banget, khawatir banget, tapi kita tahu kita mengkhawatirkan hal yang jelas gitu, ada sebabnya, itu masih manusiawi, wajar. Karena kita hidup itu tuh pasti ketemu dengan banyaknya hambatan atau rintangan. Nah, ketika sampai ke gangguan cemas, itu biasanya udah sulit dikontrol dan reaksi fisiknya juga ada gitu. Misalnya tangannya jauh lebih berkeringat, deg-degan, sulit mengontrol diri dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus juga gangguan antisosial biasanya udah nggak mau mengisolasi diri dari orang lain. Akhirnya ini bisa menjadi salah satu ciri dari gangguan-gangguan tertentu. Terus mengembangnya perilaku maladaptif, yaitu jika ada masalah cenderung larinya ke sini, udah bukan mencari solusi lagi, tapi udahlah apa aja lah, kalau aku nggak ada, kalau aku menyayat mungkin mereka lebih senang. Jadi udah pemikirannya udah salah di awal. Sekarang kita mau tahu gitu ya, kalau dari tadi kok negatif terus sih, sekarang coba deh kita lihat gitu cara menghindari self harm itu seperti apa. Yang pertama, kita kenali dulu diri kita. Permasalahan yang hadir itu seperti apa? Terlalu beratkah bobotnya? Apakah rasanya kalau dulu punya masalah aman kok bisa, kok sekarang rasanya sulit banget? Atau kok berlarut-larut masalahnya? Jadi kita butuh mundur dulu, tarik langkah dulu ke belakang gitu ya, untuk melihat kemampuan diri kita sesuai apa enggak nih sama permasalahan yang hadir gitu ya. Biasanya orang-orang itu cenderung bisa mengenali orang lain ya di luar dirinya dibandingkan dirinya sendiri. Jadi ketika ada masalah cenderung goyah gitu ya, apalagi yang ketahanan atau resiliensinya itu mudah goyah, tidak kuat gitu ya. Akhirnya hal itu membuat dia mudah untuk mencari pengeluaran atau pengekspresian yang kurang tepat, misalnya kayak gitu. Terus biasanya apa? Ya udah maunya mendem masalah sendiri aja. Ya itu karena menurut dia semua orang tuh punya masalah yang sama dan berat gitu ya. Padahal belum tentu. Kalau misalnya kita punya masalah yang berat, bisa jadi orang tersebut tidak seberat itu. Atau meskipun berat, mereka ngerti gitu minimal caranya seperti apa gitu. Terus biasanya apa yang harus dilakukan selain mencari bantuan profesional? Karena beberapa orang juga masih denial ya untuk datang ke profesional gitu. Bahwa saya tidak gila gitu, ngapain ke psikolog? Atau saya tidak mengalami gangguan kejiwaan gitu misalnya. Ya dari kita sendiri kita bisa lakukan dengan pola hidup sehat. Cenderung terlihat sangat sepele gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanajemen waktu, misalnya kayak pola tidurnya cukup dan juga berkualitas, maka esok paginya kita bangun itu dengan perasaan atau suasana hati yang baik gitu ya. Ditambah misalnya kita mensyukuri apa yang kita rasakan pagi itu gitu ya, jadi jauh lebih nyaman. Biasanya kita juga melakukan detox makanan ya teman-teman ya, karena zaman sekarang enak ya dibantu sama beberapa aplikasi yang tinggal diklik makanannya datang gitu ya. Dan biasanya makanan-makanannya cepat saji dan makanan seperti itu tidak selalu dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Mungkin sesekali nggak apa-apa kali ya, karena saya bukan ahli gizi jadi nggak bisa ngomong. Tapi menurut saya sesuatu berlebihan juga nggak bagus. Nah dari pola makan aja itu tuh bisa membuat pikiran kita tuh terganggu gitu ya. Kalau misalnya kita pola hidupnya sehat, minimal ada olahraganya dalam seminggu, atau kita ada melakukan detox, maka itu ke otak itu jauh lebih nyaman gitu ya. Jadi lebih ada persiapannya, lebih bisa membuka atau kesalahan dengan baik gitu ya. Jadi tidak membuat langsung bereaksi atau gugup duluan gitu. Biasanya gitu. Jadi tubuhnya tidak kuat gitu ya dengan sesuatu hal yang terjadi di eksternal. Terus dari dalam kita juga tidak membangun pola hidup sehat. Akhirnya ya udah yang kita katakan misalnya, aduh aku nggak bisa beneran, karena apapun yang kita ucapkan dia akan naik ke otak gitu ya. Naik ke otak langsung diiyain sama otak dan otak memerintahkan semuanya. Tangan untuk ngapain, saya pukul aja badannya biar ya udah kamu pantas dapetin itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu terbilang atau terkesan mudah banget dilakuin, tapi apakah teman-teman sudah melakukan itu dengan baik untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke, selain itu teman-teman sebenarnya kita tuh bisa membentengi diri kita dari berbagai macam problem psikologis ataupun gangguan psikologis dengan
apa? Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti saya cinta kok sama diri saya, bukan hanya sekadar itu gitu ya. Tapi kita benar-benar tahu, saya ini sukanya diperlakukan seperti apa sih? Saya mau deket sama orang yang seperti apa? Jadi bangunlah boundaries gitu ya. Kalau teman-teman biasanya suka ngomong gini pasti ya, semakin dewasa teman saya tuh makin sedikit gitu ya. Bisa jadi itu tanpa sadar teman-teman emang lagi bangun batasan. Jadi untuk orang-orang tertentu aja yang bisa deket gitu ya sama saya gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Bukan berarti teman-teman harus punya teman 100 gitu ya atau sebanyak-banyaknya tapi tidak membangun gitu ya, tidak membawa support system yang baik gitu ya. Karena kita lagi-lagi setiap kita hidup setiap harinya kita akan ketemu dengan tantangan-tantangan baru. Jadi harapannya ketika kita ketemu sama orang lain, kita bisa mencari atau saat kita berbicara sama orang lain gitu ya, bisa sharing gitu. Selain itu, kita juga lebih ketika kita disakiti sama orang, apa sih yang harus kita lakukan? Kita nggak suka diapain, kita kalau misalnya mendapatkan tidak baik, apa yang harus kita lakukan gitu. Kemana sih kita bisa mencari pertolongan untuk kasus ini, untuk kasus ini, untuk kasus ini gitu. Atau ngerasa kok saya rasanya udah kayak gak kenal diri saya sendiri, atau rasa kok saya mumet banget, saya nggak ngerti harus gimana gitu. Itu juga salah satu bentuk dari kita paham bahwa oke, saya nangkep sinyal nih di diri kita atau di diri saya gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang kayaknya nggak bisa di-handle sendiri, butuh bantuan orang nih, tapi gimana ya caranya gitu. Dan dari situ teman-teman boleh banget datang ke profesional untuk apa? Untuk dibukakan. Tadi kebingungan itu tentang apa sih? Dari kapan kebingungan itu hadir? Apakah itu menetap cukup lama atau seperti apa gitu ya? Jadi mencintai diri sendiri itu juga kita sadar atas potensi kita gitu ya. Kita ngerti apa yang kita suka, kita menyadari hal-hal yang mungkin kurang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menutupinya dengan kelebihan-kelebihan kita gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti saat saya nggak bisa, ya udah nggak bisa deh ngelakuin apa-apa gitu ya. Akhirnya apa? Afirmasinya negatif gitu ya. Nggak percaya sama diri sendiri, percaya sama orang. Iya, pantas aja dia bisa. Soalnya kan dia pinter, soalnya kan dia anaknya siapa. Misalnya gitu ya. Jadinya kemana-mana. Kalau sekali mikir negatif tuh pasti banyak gitu ya. Gitu. Terus afirmasi positif itu sangat diperlukan ketika teman-teman itu dirasa gak nyaman gitu. Orang pertama yang menjadi support system adalah dirinya sendiri. Kalau mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya sama teman-teman, itu wajar. Mungkin mereka harus lihat dulu beberapa hal yang positif atau beberapa hal yang memang membangun dari kita gitu ya. Tapi diri kita tuh jangan meragukan diri terlalu lama. Mungkin satu kali oke deh, bisa nggak ya saya tuh melakukan ini? Oke, tapi kita fokuslah terhadap apa yang akan kita lakukan nantinya gitu. Jangan berhenti di situ aja. Jadinya nanti yang kita sampaikan adalah hal-hal yang negatif, yang tidak membangun. Sekalinya kita bilang nggak bisa nih melakukan ujian, nggak bisa nih dapat nilai bagus, nggak bisa beneran gitu ya. Karena nanti kita udah terkonek gitu sama pikiran yang tiap hari kita kasih afirmasi yang kurang baik gitu ya. Maka biasanya disarankan untuk self-talk pagi-pagi, misalnya Kak Devi lagi sisir rambut, Kak Devi cantik ya, misalnya gitu, saya ini baik ya, pinter ya, terima kasih gitu ya, hari ini sudah bangun pagi, misalnya kayak gitu, hari ini mau ujian nih gitu, semoga bisa, udah usaha gitu. Jadi bukan fokus sama apa sih hasil yang akan didapat, aku akan gagal atau enggak ya, jadi bukan ke situ ranahnya, tujuannya gitu ya. Tapi ini here and now, sekarang yang mau dilakuin apa? Syukur itu tidak harus jauh banget gitu kalau ke nanti-nanti. Tapi kadang-kala kita lupa, kita bangun tidur dengan suasana hati yang senang gitu ya. Kita bisa ketemu sama mungkin orang-orang di rumah secara lengkap, atau lagi di kosan gitu ya, masih bisa dengar suara ribut di kanan kiri gitu ya, berarti kita masih terkonek, wah teman-teman kita lagi ngapain gitu. Itu tuh juga suatu hal yang bisa membuat kita untuk mendukung gitu ya afirmasi positif. Terus juga kita bisa menerima diri kita sendiri. Sebelum kita minta validasi dari orang, kita tuh harusnya sudah ngerti gitu ya. Mungkin kita memang butuh kayaknya Kak cantik gitu tuh tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga mungkin saat ketemu orang juga pengen digituin gitu ya. Tapi sebenarnya diri sendiri itu bisa melakukan itu. Kadangkala ekspektasi kita aja yang terlalu berlebihan gitu ya. Orang-orang tuh kan zaman sekarang suka nih berlindung dari kata baper gitu
gitu. Jadi kadang-kadang kurang mampu untuk menyuarakan sesuatu hal yang positif, misalnya kayak iya emang cantik, tapi dicari aja kurangnya, misalnya kenapa tuh lipstiknya kok kemerahan nih Kak Devi, jadi fokusnya ke situ, padahal pengennya ngomong kalau cantik gitu ya, tapi akhirnya kalau misalnya kita nggak terima, kita diam aja terus, akhirnya nggak bisa juga menerima diri saat ngaca, jadi cantik, jadi kayaknya soalnya tadi reaksinya kayak gitu, karena ya kita cenderung berfokus sama apa yang diharapkan sama orang lain atau apa yang dikatakan orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang ekspektasi itu kita dapatkan karena kita butuh validasi dari orang. Sedangkan sebenarnya penerimaan diri bisa kita mulai dari sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang belum sering gitu ngajak dirinya ngobrol di kaca gitu ya, biar bisa ngerti kita ini, kita yang punya, kita yang bisa kendalikan, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sengaja itu bisa kita antisipasi kalau kita bisa mencintai diri sendiri, melakukan afirmasi yang positif, lalu juga menerima apapun kelebihan dan juga kekurangan diri. Oke, segitu dari saya. Mungkin saya kembalikan sama Kak Devi. Semoga nggak kecepatan, karena kalau saya ngomongnya cepet banget gitu ya. Semoga jelas gitu. Silakan Kak Devi. Wah, makasih banyak buat Mbak Ade Ayu Harisdiana Putri, MPSI Psikolog. Benar-benar materi yang disampaikan hari ini itu bermanfaat banget nih Kak buat kita, yaitu dari segi self harm. Untuk faktor-faktornya memang benar banget ya Kak, itu faktornya bisa dari pola asuh orang tua, bisa dari lingkungan juga, bisa dari harga diri yang rendah, dan strategi pumping yang negatif ya Kak ya. Dan juga kita semua tuh diajarkan untuk mencintai diri kita sendiri, dan kita harus menerima diri kita sebagaimanapun juga, gitu sih tadi yang aku tangkap dari kakak ya. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung chat di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Nah, aku ingetin kembali buat teman-teman yang aktif hari ini, yang bertanya hari ini, kalian itu berkesempatan banget bisa mendapatkan satu buah door prize utama kita, yaitu voucher senilai 1 juta rupiah untuk satu orang. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan baju dan celana dari Rosinante. Ada juga voucher belanja dari Natfaskin senilai Rp20.000. Dan juga ada voucher belanja dari Bos Sepatu senilai Rp25.000. Jadi teman-teman yang mau bertanya untuk sesi tanya jawab hari ini bisa langsung chat di kolom komentar atau raise hand. Sepertinya Kak Ayu udah ada yang nanya nih. Kita utamain dulu yang raise hand mungkin ya Kak. Untuk Kak Vina Husnul Khotimah dari Cilacap. Boleh Kak di-unmute dulu? Kak, Assalamualaikum. Oh iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya terdengar ya Kak? Beneran? Oh iya. Sebelumnya dari saya mohon maaf tidak bisa on kamera karena di sini sinyalnya agak susah. Jadi mohon maaf sekali. Oh ya, untuk pemateri hari ini dari saya ingin bertanya Kak. Tadi kan sempat disebutkan tentang faktor self harm ya. Di situ kebetulan saya tuh mengalami, menurut saya nih ya, dari saya mengalami dari faktor itu mengalami ketiga faktor itu, dari pola asuh yang otoriter, lingkungan, sama yang kadang tuh merasa gitu loh. Nah di situ tuh biasanya dari pola asuh itu kan kadang kita cenderung kayak inner child itu yang belum sembuh ya Kak. Kadang kayak dari masa kanak-kanak itu ketika kita dewasa, kita merasa kadang tuh misal nih ke anak kecil kita jadi suka membentak karena dari pola otoriter itu, atau kadang tuh kayak tiba-tiba rasanya kosong, tiba-tiba tuh rasanya kayak sedih padahal nggak tahu sedihnya kenapa gitu. Nah untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Vina ya. Ternyata ada yang relate gitu ya, ada beberapa hal dari faktor self harm tersebut yang ternyata terjadi juga. Gitu. Kalau kata saya, keluarga itu tuh kompleks gitu ya.
Kalau saya ngerasa keluarga saya kayak gitu, berarti kalau ingin baik semuanya gitu ya. Kalau keluarga tuh ada ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak gitu ya. Banyak banget gitu. Nah, itu kan rasanya sulit ya untuk bisa sesuai sama yang kita harapkan. Apalagi kadang-kadang memang pola asuh itu tuh nggak pernah dipersetujui gitu ya. Kayak ibu saya tuh kalau mau mendidik saya seperti apa, mendidik kakak saya seperti apa gitu kan nggak pernah disetujui ya. Kadang-kadang ini cocok atau enggak gitu. Nah, ada orang tua yang aware tentang hal itu, ada juga yang kurang gitu. Mungkin karena pola asuhnya tuh dari dulu turun-temurun tuh begitu, dan hasilnya di mama atau di papa kita tuh bagus gitu ya. Jadi turuninlah ke anaknya gitu. Atau di kakak kita efektif kok, jadinya bagus gitu. Pakai yang otoriter tadi mereka malah, atau kakak kita jadi termotivasi. Sedangkan kalau saya gitu digituin ya, jadi lembek gitu ya, jadi sedih gitu ya. Jadi rasanya tuh kurang bisa explore dan lain sebagainya gitu ya. Kalau tadi 3 ada di situ kan berarti ada pola asuh, ada lingkungan gitu ya. Akhirnya low self-esteem. Kalau keluarga, lagi-lagi karena kata saya itu kompleks, jadi yang bisa kita lakukan adalah coba dari diri kita sendiri gitu ya. Pertama kita belajar untuk menyuarakan apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau gitu. Misalnya kayak orang tua kita memaksa kita harus A, harus B, harus C. Teman-teman tuh boleh menyuarakan asal teman-teman punya alasan yang jelas gitu ya. Misalnya kenapa harus masuk di jurusan A gitu ya, sedangkan saya tuh sukanya di sini, atau saya kayaknya tertariknya di sini, terus didukung dengan nilai saya di sekolah yang cukup bagus atau cukuplah untuk masuk di jurusan itu. Kenapa harus di situ? Ajaklah orang tua itu melakukan diskusi gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa dong ngomong kayak pola asuhnya nggak cocok nih gitu ya, ganti pola asuhnya, kan nggak mungkin ngomong sama orang tua kayak gitu ya. Jadi caranya dimulai dari diri kita. Misalnya saya juga pernah dapat klien atau pasien emang orang tuanya saklek gitu ya, udah nggak mau, jangan ngomong lagi gitu ya, harus A B C gitu. Oke, kalau sudah kayak gitu ya udah, berarti yang kita bisa lakukan adalah kita ini kan kurang suka sama pola asuh tersebut. Oke, kita bisa mengikuti beberapa hal yang mereka inginkan, namun lingkungan itu kan tadi saya bilang bisa membentuk diri kita. Maka kita carilah orang-orang suportif yang bisa mengerti kita gitu ya. Bukan berarti mereka harus sama gitu ya. Gitu juga di rumah sama orang tuanya, enggak, tapi bisa jadi teman-teman bisa optimalkan apa yang teman-teman tidak bisa lakukan karena ada beberapa hal yang dipantang gitu ya sama orang tua. Jadi carilah support system di luar keluarga yang lebih baik gitu ya, yang bisa membangun atau mengembangkan beberapa hal yang ingin teman-teman lakukan yang mungkin tidak bisa didapat dari jurusan itu, misalnya yang diinginkan orang tua dan lain sebagainya gitu. Terus kendali itu tuh ada di diri kita. Jadi ketika orang tua kita melakukan hal itu, saran saya tuh untuk melihat sekarang gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu agar tidak sama polanya seperti yang dilakukan sama orang tua kita. Kadang-kadang kita saya gimana nih polanya juga memperlakukan anak kita gitu. Padahal enggak, orang tua kita itu bukan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah kendali dari diri kita sendiri. Jadi harapannya kalau misalnya dirasa udah mulai nggak nyaman, bisa jadi karena lupanya Kak Vina ya. Kak Vina sedih, bingung ngomongnya sama orang tua gitu ya. Ketika dimintain apa, jadinya iya aja karena belum bisa menyuarakan misalnya gitu ya. Belum bisa banding gitu ya kalau misalnya diajak ngobrol sama orang tua. Terus ngobrol sama orang lain juga dirasa kayaknya aku di-judgment atau aku rasanya nggak mampu cerita sama orang, akhirnya dipendam. Endapan dari perasaan yang tidak seharusnya keluar gitu, seharusnya marah, tapi ketahan, nggak bisa marah gitu, karena saya adalah anak gitu, karena saya adalah teman yang nggak bisa menyuarakan perasaan saya gitu ya. Jadinya hal-hal tersebut tersimpan di alam bawah sadar. Nah, kalau udah menumpuk, jadi kayak apa? Fenomena gunung es. Mungkin awal-awal dirasanya nggak nyaman. Nggak ada apa-apa kok, tapi kok rasanya nggak nyaman ya, gitu. Nah, itu ketika kita lagi dalam keadaan yang mungkin kurang stabil, otak kita tuh akan cenderung mencari perasaan-perasaan yang belum kita akui, gitu kadang-kadang. Jadi beberapa saat tuh akan keinget lagi, atau rasanya apa ya yang terjadi, padahal semingguan ini nggak kenapa-napa, tapi kok perasaannya nggak nyaman. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita udah sering banget menabung perasaan yang tidak bisa diekspresikan tadi ke alam bawah sadar. Jadinya karena udah kelamaan dia kayak minta keluar gitu. Nah itulah saat minta keluar itu yang efek yang kita dapatkan adalah perasaan kita jadi nggak nyaman. Padahal kita nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Bisa jadi respon
ekspresi emosinya tidak berjalan dengan semestinya. Gitu. Kalau dirasa saya punya inner child, saya ada beberapa hal yang tidak bisa saya kontrol atau saya sulit mengendalikan, itu boleh banget disampaikan atau dikonsultasikan kepada profesional biar kita ngerti inner child-nya di bagian mana gitu. Kalau misalnya kita baca di Google gitu ya, rasanya kita checklist semua deh gitu ya, yang ada di Google itu beneran inner child. Kita oleh lagi kasih, kok checklist semua ya, jadi apa dong saya ini gitu ya. Lebih baik kalau dirasa udah mumet, udah dilakuin yang sebisanya kita, kok masih kurang mampu gitu. Boleh yuk datang ke profesional untuk apa? Dipetakan permasalahannya. Jadi ngerti, kayak tadi Kak Vina bilang, oke, otoritas, belum tentu anaknya itu ada inner child yang belum selesai, bisa jadi ke hal lain. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kasusnya, untuk hal itu bisa mungkin dikonsultasikan kepada ahli. Itu menurut saya. Gimana, Vina? Apakah sudah cukup membantu untuk jawabannya? Sudah Kak, tapi boleh sedikit tanya sedikit boleh nggak ya Kak? Boleh banget dong. Boleh ya, langsung ditanya saja ya. Iya Kak. Kalau semisal di harga diri rendah di situ kan tadi kita itu ngerasa kalau semua orang itu tidak bisa menghargai kita gitu loh. Nah, salah satunya tadi kan sempat disinggung ya soal kalau misalkan kita ada masalah nih, terus kita takut untuk cerita gitu. Akhirnya mungkin kayak tadi menumpuk gitu loh Kak. Sampai akhirnya di situ tuh ngerasa ngedown sendiri. Tapi kalau misalkan cerita ke orang tuh kadang seolah-olah malah kayak dimarahin. Kalau nggak dimarahin tuh kayak terjustifikasi seolah kamu tuh gini gitu loh. Nah, apakah ada cara lain Kak selain kita tuh cerita ke, mungkin kalau mencari orang yang tepat mungkin belum nemu gitu loh. Apa ada cara lain selain kita itu cerita ke temen, karena efeknya tuh malah jadi tambah ngedown gitu loh. Gitu Kak. Terus sama satu hal, kalau kadang kita ngerasa semakin jauh sama kehilangan diri sendiri tuh, itu apa wajar? Apakah itu bisa ada cara lain biar kita itu nggak mengalami hal kayak gitu loh Kak. Semoga tidak membingungkan ya Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kalau kita dirasa kalau cerita sama orang efeknya kurang bagus, ya hentikan. Kan kita sendiri yang ngerti ya. Mungkin belum efektif untuk kita saat ini, untuk masalah kita sekarang gitu ya. Tapi tadi kan udah disinggung juga tentang self love gitu ya. Apakah Kak Vina udah sangat memahami tentang dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya lagi sedih itu gimana? Kak Vina kayak gimana? Misalnya kayak saya nangis aja, yang penting plong aja. Nah, plong itu menyelesaikan masalah atau enggak gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kita itu loh seperti apa gitu. Biasanya yang lebih nyaman gitu ya, biar kita juga ingat gitu. Kenapa kok bisa saya jadi cenderung harga dirinya rendah, itu tuh kita bisa tuliskan. Di saat hal-hal yang tidak nyaman untuk saya, maka kita tuliskan langsung. Hari ini saya dijutekin sama Kak Devi, perasaannya nggak nyaman banget, misalnya kayak gitu. Sudah, itu akan kita lihat sampai beberapa minggu gitu. Akhirnya kita ngerti polanya, kenapa kita jadi moodnya mungkin naik turun, saat kita ke kampus nggak nyaman, saat kita di rumah nggak nyaman, itu kita lihat bahwa ada beberapa endapan emosi yang memang terjadi nih. Maka kalau kita tahu sumber masalahnya di mana, jadi kita lebih mudah gitu ya untuk antisipasi. Mungkin kalau misalnya di jam-jam segini Kak Devi itu emang cemberut gitu ya, jadi jangan jam makan siang soalnya belum makan gitu ya beliaunya gitu, jadinya betean terus. Nah, kita bisa antisipasi itu. Jangan fokus kepada saya sekarang harga dirinya udah rendah, udah nggak bisa, udah susah banget gitu. Jangan gitu, tapi kita kenali dulu diri kita, self love-nya kita seperti apa. Self acceptance enggak, self knowledge enggak, itu banyak ya. Self love itu terdiri dari banyak gitu ya. Jadi untuk memahami diri kita sendiri itu bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi akan terus berjalan. Makanya itu bisa dikenali dulu ya mungkin ya, dihubungkan dengan permasalahan yang sering hadir. Makanya tidak harus langsung mencari pertolongan keluar kalau dirasa itu sulit, tapi bisa mengenali diri dia dulu, diri sendiri dulu gitu ya, seperti apa maunya. Terus kalau masalah semakin jauh dari dirinya gitu tuh,
itu maksudnya seperti apa, saya kurang paham gitu ya. Mungkin kayak tidak saya lagi nih yang sekarang gitu ya, apapun yang dilakukan, apapun yang dirasakan tidak sepadan mungkin dengan dirinya gitu. Ya itu, kita balik lagi ke self love. Kalau misalnya kita ngerti diri kita sukanya seperti apa, nggak suka diapain, kita pasti tahu caranya untuk bilang tidak, untuk menyelesaikan permasalahan dan lain-lain. Mungkin permasalahan ini bisa kita lihat dulu dengan cara self love tadi. Jadi udah nulis hal-hal yang tidak disuka, sudah nulis hal-hal yang mungkin dirasa paling menyenangkan. Jadi dari situ dulu belum, atau kok malah semakin jauh sih habis kenal sama diri sendiri? Kita butuh proses dulu untuk tahu tentang itu, baru kita bisa konsultasikan ketika memang rasanya kok emang benar-benar jauh banget nih dari diri saya, atau saya udah tidak mengenal diri saya sendiri. Karena lagi-lagi saya bukan dokter, kalau dokter tuh dapat sesuatu langsung diresepkan, mungkin bisa langsung antisipasi. Kalau misalnya psikolog, jadi kita akan mundur jauh ke belakang gitu ya untuk lihat ada apa sih, kok bisa sih kejadian ini terjadi gitu. Pasti berhubungan satu sama yang lain. Mungkin umur teman-teman sekarang berapa? 17, 20? Selama 20 tahun itu banyak perjalanannya tiap hari. Jadi kalau misalnya pengen itu selesaikan. Jadi paling utamanya itu apa? Kita selesaikan dulu, apakah itu berdampak untuk permasalahan yang lain. Biasanya tuh gitu. Jadi lakukan dulu self love ya, pahami dulu dirinya, dan nanti kejawab nggak sih hal-hal lain yang mungkin masih jadi pertanyaan. Gitu. Baik, Kak Vina, apakah sudah cukup jawabannya? Sudah Kak, sudah cukup banget, sudah membantu. Terima kasih. Kembali. Baik Kak Ayu, mungkin kita lanjut untuk penanya-penanya lain ya Kak, karena udah banyak banget nih yang nanya-nanya. Untuk selanjutnya ada Kak Vinka Aulia dari Bandung. Untuk pertanyaannya boleh. Iya, terima kasih untuk Kak Devi. Jadi, selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin bertanya, Kak Ayu, kan saya kalau misalkan lagi ada pikiran atau stres tuh kan larinya ke makanan ya Kak. Tapi yang di sini saya akan tanyakan itu kayak ada ya pemaparan self harm itu sendiri yang dampak negatif yang di poin pertama itu bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Yang saya ingin tanyakan apakah membahayakan orang lainnya itu secara fisik atau bisa juga secara mental gitu Kak. Atau kayak misalkan bisa juga kayak misalkan menularkan gitu. Jadi itu tidak punya self harm atau tidak punya ya itu bisa melakukan itu juga gitu Kak. Terima kasih Kak sebelumnya. Mencerna beberapa pertanyaannya. Kalau di awal tadi saya bilang merugikan diri sendiri jelas gitu ya, karena tadi dari singgung perilakunya secara sadar dilakukan. Tapi kalau melukai orang lain rasanya tidak kalau self harm, karena dia melakukan juga nggak di depan orang. Saya nggak pernah ketemu pasien saya terus nyayat nih gitu. Enggak, pasti mereka melakukannya diam-diam dan di luar rasanya baik-baik aja, senyum aja. Rasanya kalau ketemu orang malah seperti orang yang tidak punya masalah gitu. Makanya bukan untuk kecenderungan bunuh diri, karena kalau kecenderungan bunuh diri itu runtut ya, dia mau pakai apa gitu ya, dia mau di depan orang juga udah nggak peduli. Tapi self harm ini kadang-kadang kalau dia ngelakuin itu tiap hari, tapi misalnya hari ini Kak Devi tidur di kosan saya gitu ya, akhirnya hari itu saya nggak ngelakuin gitu, rasanya pasti nggak nyaman di dia gitu ya, tapi dia jarang untuk orang lain pengen lihat apa yang dia lakukan gitu, karena biasanya selain dilakukan secara sadar, dia juga sadar bahwa perilaku itu kurang bagus, namun pelariannya nggak ada yang lain gitu ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mulai ada nih orang lain yang tahu gitu ya tentang perilaku temannya gitu, pernah melakukan self harm gitu, atau melihat kadangnya bukan cara melakukannya, tapi melihat oh ada saya kan di sini gitu misalnya, atau ada di beberapa sundutan rokok dan sebagainya. Misalnya kayak gitu, mungkin kalau kita adalah orang yang dekat dengan seseorang yang melakukan itu gitu ya, itu ya termindset aja, karena setiap hari kita berada di orang yang tersebut gitu ya, sama seperti caregiver gitu ya, ketika kalian menjadi caregiver terus berusaha caregiver itu kan mengoptimalkan gitu ya, membantu seseorang untuk optimal, untuk sembuh, ketemu sama orang yang sakit terus gitu kan, habis ya energi kita tuh kadang-kadang ditarik sama orang lain gitu. Nah ketika kita punya masalah, ada kalanya kita tuh udah capek, bingung gitu, jadinya kalau yang dilakuin itu tuh gimana ya rasanya gitu.
kecenderungannya memang bisa, tapi bukan menular ya. Cuman karena keseringan dilihat, makanya kayaknya jalan pintas deh nih, kayaknya cepat deh daripada saya harus nulis kayak saya minta tadi, atau daripada apa gitu. Itu bisa. Karena tiap hari yang dilihat itu sama aja kayak teman-teman tiap hari yang dilihat siomay, ya udahlah daripada jalan ke depan nyari nasi padang gitu ya, itu aja di depan, kan mudah diingat karena selalu terulang gitu ya. Itu memang kinerjanya otak tuh biasanya seperti itu. Jadi memang rentan, iya. Makanya kalau misalnya kita mau membantu orang, kita tuh harus lihat dulu diri kita nih kuat atau enggak. Kalau enggak kuat jangan dipaksa kayak, wah aku udah kuat nih, tapi ketika temannya saya bingung, nanti gimana ya, aku mau juga nih ngelakuin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang ada efeknya ke orang lain, iya. Tapi untuk orang yang melakukan self harm melukai orang lain itu tidak pernah terjadi sih setahu saya. Pasti dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Ada lagi mungkin pertanyaan yang belum saya jawab, Kak Vinka? Sudah. Bagian udah ya. Oke. Baik Kak, oh ada satu lagi nih Kak yang udah raise hand-nya itu Minarti Sihaloho. Boleh Mbak untuk dipaparkan dulu pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Minarti Sihaloho. Kak, izin bertanya, mungkin saya lebih dominan ke yang self-love ya Kak. Tadi kan salah satu bentuk self-love itu kayak afirmasi positif. Nah, kita tuh kadang kita tuh sebenarnya bisa. Kita berpikir kita bisa, maka hal tersebut itu kita bisa lakuin gitu. Karena aku juga pernah dengar kita itu apa yang kita pikirkan. Nah, tapi kadang-kala kita itu manusia suka punya kecemasan, Kak. Kayak negative thinking gitu. Berpikiran kita itu membatasi kekuatan kita gitu. Kayaknya kita nggak bisa, jadi kita tuh nggak bisa gitu. Nah, yang aku mau tanyain, gimana caranya supaya kita itu lebih punya afirmasi yang positif dibandingkan dengan kecemasan yang berlebihan gitu, supaya lebih condong ke positif, supaya kita itu bisa melakukan yang kita bisa gitu. Jangan ngebatasi kayak kecemasan yang berlebihan, itu kan nggak baik gitu Kak, kayak negative thinking tuh. Sekian dari saya, terima kasih Kak. Oke, itu sama aja kayak belajar terus-menerus tuh capek ya, gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman sekarang tahu istilah, ayo kita healing dulu, gitu ya. Ya kayak gitu tuh emang perlu, karena kita tuh belajar untuk mengenal diri sendiri itu setiap hari, setiap saat gitu ya. Kadang-kadang kita bisa memberikan respon yang di luar kebiasaan kita gitu. Kayak tadi, saya ini self love banget, saya ngerti gitu. Tapi kok di suatu titik saya ngerasa ini nggak bisa, ini benar-benar nggak bisa. Meskipun bisa sih, tapi suka gitu ya, kayak ada tapinya gitu. Terus akhirnya nggak jadi gitu ya. Itu karena ya udah capek gitu ya. Ada banyak pikiran yang kita temui setiap harinya. Terus bisa jadi saat tidur, pikiran itu masih kita pikirkan, karena misalnya belum selesai. Itu menumpuk juga, jadinya capek gitu. Karena besoknya kita akan belajar lagi untuk tahu bagaimana sih diri kita, udah upgrade belumnya, yang kemarin kayaknya misalnya orang, sekarang udah empati belum ya, misalnya kayak gitu. Jadi memang kegiatan itu adalah kegiatan yang monoton, sama seperti kita kerja karena job desk-nya selalu sama gitu ya, atau saat kita sekolah, kuliah gitu, itu juga monoton gitu. Sama seperti kita mempelajari diri kita sendiri, kita perlu jeda. Di antara jeda itu boleh melakukan apa aja asal positif gitu ya, jangan yang negatif gitu, apa aja boleh gitu. Mundur langkah sedikit gitu ya, mungkin butuh waktunya lebih lama ternyata Mbak gitu ya, nggak apa-apa, 3 hari, 5 hari boleh, nggak kayak yang biasanya lagi, yang kayaknya kalau kemarin lebih berhati-hati gitu. Kalau sekarang kayaknya pengen deh ngelakuin ini seharian gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Butuh waktu untuk merehat gitu ya, merehatkan diri. Terus kalau misalnya kita dirasa cemas, lagi-lagi itu diingat cemasnya karena memang kita tidak bisa, atau kita sudah lihat orang gitu ya. Kalau misalnya kita lihat orang itu tuh, bisa nggak ya? Kok itu tuh sudah nyampe 70 nih misalnya. Aku berapa ya nanti gitu. Jadi kecenderungan adalah pikiran kita yang jalan gitu. Kalau orang lain bisa, antara dua, saya pasti di bawahnya, atau gimana caranya saya bisa ke atas itu. Semakin kita giat untuk meminta otak kita ya untuk bekerja lebih gitu, kadang-kadang kecemasan itu datang kayak ngasih tanda gitu loh sama teman-teman bahwa jangan buru-buru gitu. Kinerja otak itu tuh kurang bisa untuk secepat itu gitu ya. Misalnya kayak dipikirin terus jadinya capek gitu, capek sendiri, akhirnya
karena saking antusiasnya gitu, hasilnya kurang bagus. Nah, saat kurang bagus itu kita bikin benteng biasanya. Karena kan self-love-nya udah bagus jadi ya, kita bikin benteng. Kita kurang berhasil nih, kita gagal. Besok kita takut akan benteng yang baru aja dibangun jadi fondasi gitu ya. Jadi terus-terus kayak gitu. Makanya perlu kita lihat lagi. Tadi kayaknya ada pikiran-pikiran yang membatasi. Batasan itu dibangun oleh pikiran kita sendiri. Maka cobalah ngerti gitu ya, bahwa apapun yang ada di diri kita, itu tuh hal-hal yang kita perbolehkan masuk. Jadi kalau cemas itu datang, itu manusiawi. Mau presentasi, mau ketemu calon mertua, mau ketemu pacar pertama kali, misalnya gitu ya, mau apapun juga, kalau cemas nggak apa-apa. Kalau nanti teman-teman cemas, itu lihat dulu, sebabnya ada atau enggak. Atau jangan-jangan nggak ada, tapi kita khawatir aja berlebihan. Jadi itu teman-teman bisa tarik langkah mundur untuk melihat kenapa, ada apa kita membandingkan diri kita sama orang lain, atau seperti apa, gitu ya. Jadi kontrol itu bisa kita ambil dengan baik kalau kita juga punya istirahat yang baik dan pola kesehatan yang bagus gitu ya, kayak tadi pola hidup sehat gitu. Jadi kalau misalnya kami nanti udah bilang, tapi kan benteng itu kadang terbangun, ya nggak tahu siapa yang bangun, ya kan? Sebenarnya kami nanti sendiri yang bangun gitu, dan cenderungnya kita akan selalu melihat hal yang negatif meskipun setitik dibandingkan sama self-love yang kayaknya udah jadi istana gitu ya. Gitu. Jadi lagi-lagi harus dilihat sebab akibat, terus kalau cemas ya udah emang kenapa gitu, dilawan pikirannya gitu, selagi itu memang sebab akibat. Jadi ada akibat dari sebab yang kita tahu jelas bentuknya gitu ya, kecuali itu menetap, baru itu bisa kita konsultasikan gitu. Baik, mungkin Kak Ade aku bacain dulu yang di kolom chat ya, pertanyaan di kolom chat, yaitu ada dari Jidan asal Bandung. Halo Kak, selamat pagi. Saya mau bertanya, ketika seorang sedang merasakan depresi atau stres berlebihan, lalu dia memutuskan untuk mentato diri sendiri. Nah, inti pertanyaannya, apakah menurut Kakak itu sudah termaksud bisa disebut melakukan self-harm? Terlepas dari mentato itu adalah hobi dia sendiri gitu Kak. Boleh langsung dijawab aja ya Kak? Oke, kalau dia hobi, rasanya akan sulit untuk kita tahu itu dia gimana gitu ya. Cuman kita mau lihat pengalihan dia melakukan tato itu tuh lebih ke apa? Lebih untuk menyalurkan hobinya, atau dia ingat rasa sakitnya itu loh. Rasa sakitnya saat ditato gitu, atau saat dihapus tatonya, itu tuh kan dia ngerti. Jadi kita lihat dulu polanya. Saat ada masalah, dia cenderung bikin tato atau enggak? Terus biasanya tatonya itu ada maksudnya atau enggak? Ada maknanya atau enggak? Setahu saya bagi beberapa orang yang bikin tato itu ada maknanya gitu ya, untuk diri mereka masing-masing gitu ya. Kalau itu tuh dia lebih cenderung apa? Ketika ada masalah dia pengen nato apa, dia bebas, atau jangan-jangan bentuk luapan emosi itu dia tuliskan di sini. Nah, kita nggak tahu dari bentuk luapan emosi itu dia benar-benar bisa rilis atau seperti apa. Jadi kalau misalnya tentang tato itu kita lebih mudah saat dia dalam keadaan tenang, kita bisa tanyakan langsung gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah itu bentuk self-harm, karena sudah terbiasa menato lebih dulu, itu ada dua kemungkinan ya, emang menato dari awal itu untuk tidak menyelesaikan masalah tapi menghilangkan atau mengalihkan pikirannya, atau memang takut gitu ya pakai nyait-nyait sendiri gitu, jadinya ke profesional aja gitu. Itu masih banyak kemungkinannya karena sebelumnya dia juga sudah pernah melakukan hal tersebut gitu. Baik, ini ada yang raise hand lagi Kak. Mungkin kita kasih dulu waktu ya untuk memaparkan pertanyaannya. Untuk Uli Maha dari Bandung, boleh dipersilakan. Halo, selamat siang Kak Devi dan Kak Ayu. Saya mau bertanya nih, kebetulan kan saya ini ibu dari 2 orang anak. Nah, kebetulan saya juga berencana akan mau tambah anak gitu loh Kak Ayu. Jadi menurut pengalaman saya tuh kan kalau setelah melahirkan itu tingkat stres tuh sangat meningkat gitu ya Kak Ayu. Jadi bisa dikatakan baby blues lah mungkin, tapi ringan lah gitu. Tapi saya mau minta saran atau tips gini gitu. Boleh nggak Kak Ayu sharing tips supaya gimana sih caranya mami itu supaya pas ketika melahirkan tuh tidak stres gitu. Jadi istilahnya bagaimana sih seorang mami itu caranya supaya mami itu bisa mencintai dirinya sendiri gitu. Begitu banyak dengan banyaknya pekerjaan, masalah,
kritikan dari ibu-ibu yang lain gitu. Gimana sih caranya Mami itu supaya Mami itu bagaimana keadaannya, bagaimana porsi tubuh si Mami, dia tetap mencintai dirinya gitu. Tipsnya tuh gimana sih Kak Ayu? Bisa di-sharing nggak? Oke, terima kasih tuh teman-teman. Dapat info loh tuh habis lahirkan itu tuh banyak hal yang mungkin lebih kita pikirkan sekarang gitu ya. Yang pertama, kalau seseorang sudah menikah itu sudah pasti udah harus jelas gitu ketika ingin nambah anak, apakah usia anak sebelumnya dan anak yang nantinya akan lahir gitu ya, diprediksi lahir kapan, itu tuh udah sesuai atau enggak. Terus apakah itu kehamilan diinginkan atau tidak. Di usia kemarin-kemarin ada 2 anak nih, itu terjadi stres tingkat tinggi pada usia misalnya dari kandungan keberapa atau saat anak sudah lahir itu di bulan keberapa gitu ya, hal itu terjadi. Terus dukungan dari suami itu penting. Ini suaminya ada atau enggak, ada itu maksudnya ada di sebelah kita atau kerjanya jauh misalnya kayak gitu ya, itu ada apa tidak. Dukungan dari orang tua seperti apa, dukungan dari mertua seperti apa, itu harus dilihat. Lagi-lagi sama halnya dengan hal yang lain juga, ibu-ibu tuh butuh istirahat juga gitu ya, nggak yang setiap hari bikin susu gitu ya, masak pagi-pagi nyiapin bekal anak, nyiapin bekal suami, nggak ada capeknya gitu ya. Kalau suami mungkin pulang udah mandi tidur lah, ibu juga belum tidur gitu ya, yang lain udah tidur ibu belum, yang lain masih tidur ibu sudah bangun gitu ya. Jadi luangkanlah waktu seminggu sekali atau misalnya kayak seminggu sekali masih aman kok, masih oke deh. Oke, sebulan sekali untuk benar-benar refresh. Refresh itu gak usah jauh-jauh gitu ya, gak usah keluar rumah, gak apa-apa, mandi dengan tenang gitu. Bisa jadi salah satu bentuk ya untuk kita menyadari misalnya. Dari situ saat mandi itu kita sadari mungkin sambil melihat kaca gitu biasanya ya. Mbak Uli ya, bisa dilihat misalnya, oh sekarang saya udah ada kerutan, tapi it's okay, kerutan saya ini karena saya sekarang berusia segini. Oh ada sayatan mungkin di bagian perut gitu. Mungkin kalau waktu saya belum melahirkan, ini ada sesuatu hal yang aneh, tapi ketika saya melahirkan, ini adalah bukti bahwa saya adalah wanita yang kuat. Jadi nggak usah minta orang lain dulu untuk memvalidasi gitu ya, tapi lihat bukti nyata bahwa nah ini nih yang bisa membuat saya melahirkan anak yang cantik, yang ganteng gitu, yang berbakti, yang pinter gitu ya, dari situ gitu. Kalau nantinya di dalam situ saat menyadari ada rasa kayak kok sedih sih, pengen nangis sih, rasanya berat, tapi saya enjoy gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, nangis aja gitu, karena nggak apa-apa juga sih ya, nangis itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Dilepaskan gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang rasanya perlu bantuan orang, itu disampaikan gitu ya, karena jangan pernah punya statement atau membatasi diri bahwa ibu itu selalu bisa. Sehingga rasanya kalau dibantu sama ayah, gak bisa deh kayaknya kerjaannya enakan aku kerjain sendiri. Ya mungkin nggak serapi kita gitu kalau kita kerjain sendiri. Tapi kalau kita tidak dibantu sama orang, kita jadi ngerasa kayak semua kok saya. Mana nih dukungan dari orang? Lalu pas kita beli sayur keluar, ya aku Mbak Uli nih nggak sisiran. Harusnya ibu-ibu zaman sekarang tuh loh udah bisa mani-pedi dulu. Kalau omongan orang tuh ada aja gitu ya. Jadi batasi interaksi dengan orang, kecuali lingkungan tetangganya itu paham tentang kesehatan mental. Minimal bisa menjaga omongannya sendiri gitu ya. Jadi lagi-lagi mau kita setua apa, sudah punya anak 10 juga kita harus bangun tuh boundaries tadi ya, ngerti gitu ya. Kadang-kadang obat yang paling mujarab adalah ngelihat anaknya sendiri gitu ya. Jadi saat melihat anak, dirasa kita udah mulai down, gak enak, oke, mungkin istirahatnya saat melihat anak itu kita jauh bisa rilis gitu sama emosi kita, kecapean kita dan lain-lain. Maka nanti di situ bisa ada dukungan-dukungan dari keluarga pastinya ya. Tipsnya nggak bisa banyak gitu, karena emang permasalahan ibu itu tuh nggak cuma satu, banyak banget gitu runtutannya. Tapi sebelum punya anak, usahakan bahwa itu kesepakatan 2 orang ya, kesepakatan ibunya, kesepakatan bapaknya. Kalau udah kebobolan ya tanggung jawabnya berdua juga ya kan. Si ibunya udah lahiran, bapaknya aku kan kerja gitu. Anak siapa kan berdua gitu ya. Jadi itu harus paling utama itu. Kenapa baby blues itu bisa cepat banget terjadi pada ibu-ibu muda, usia muda terutama ya. Karena belum siap. Sudah nggak siap, bapaknya bingung kan, saya kerja kan, bukan yang jaga anak, gimana? Udah ada mama aja yang ngurus. Hilang fungsi-fungsi figurnya gitu. Kalau ngelakuinnya enak ya, kalau misalnya udah ngejaganya bingung gitu. Nah, jadi saran saya paling utama adalah itu, kesadaran dari kedua orang tua dan kesepakatan.
kalau itu udah berjalan lancar, kita pasti ketemu lagi sama hal-hal yang kurang baik, tapi kita bisa backup itu dengan bagus. Kalau dari awal itu kurang, maka itulah tadi baby blues hadir, atau mungkin ada beberapa gejala lainnya yang muncul gitu ya, jadi cepat capek. Gitu. Jadi kita mulai dari hal yang bisa kita kontrol. Kita sepakat atau enggak punya anak, jaraknya sesuai atau enggak, kita sanggup atau enggak, ekonomi cukup atau enggak, di rumah itu ada tempatnya atau enggak untuk bayi, lingkungannya pas atau tidak. Jadi banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak juga banyak pikiran ya Ibu ya. Jadi bisa dipikirkan lagi gitu selebihnya. Baik Mbak Ayu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari yang di kolom chat. Aku bacain aja ya Kak. Dari Lubna Fadila di Bandung. Siang Kak, izin bertanya. Tadi kan sudah disebutkan penyebab self-harm itu salah satunya karena pola asuh orang tua dan masalah sosial. Mungkin bisa juga karena trauma di masa lalu. Sebentar ya. Oke. Ketika saya sedang insecure tentang berat badan saya sampai nangis, tapi saya malah semakin banyak makan dan akhirnya saya menjadi insecure. Dan ketika merasa tertekan, nah gimana sih saran dari kakak gitu? Paling gitu inti dari pertanyaannya. Gimana? Pola asuh tiba-tiba ke pola makan jadi bingung saya. Gimana maksudnya? Sebentar ya, bisa dulu. Orangnya mau ngomong langsung? Boleh aja deh untuk Kak Lubna Fadila langsung raise hand aja ya Kak, biar bisa biar saya ngerti sama Kak. Iya, silahkan Kak. Halo, selamat siang. Izin bertanya. Tadi kan sudah disebutkan penyebab self-harm itu salah satunya karena pola asuh orang tua dan masalah sosial. Mungkin bisa juga karena trauma di masa lalu. Nah, untuk pertanyaannya itu, bagaimana sih cara penyembuhannya? Apa lebih baik dengan penanganan biologis atau penanganan psikologis? Terima kasih sebelumnya. Oh iya. Penanganan biologis itu yang seperti apa? Kalau mungkin bisa dijawab dulu. Penanganan biologis sepenangkapan Kak Lubna nanti yang seperti apa? Mungkin dengan obat-obatan gitu, dengan dikasih. Ya. Oke, sip. Jadi seseorang yang melakukan self-harm itu banyak banget alasannya gitu. Itu hanya beberapa yang saya sampaikan. Kalau dirasa gimana ya cara nyembuhinnya gitu. Yang pertama teman-teman harus sadari dulu kan, yang lagi-lagi dokter, psikolog, guru yang terbaik untuk diri dia sendiri ya dirinya sendiri. Karena kan ketika datang yang disampaikan adalah keluhan ya. Kita tuh mencatat apapun yang teman-teman rasakan atau yang pasien rasakan gitu ya. Jadi sebenarnya teman tuh ngerti diri dia tuh kenapa, atau sudah sampai mana, sudah melewati batas, dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama, saya sarankan sebelum kemana-mana, teman-teman udah melakukan upaya. Kalau upayanya kurang berhasil, maka ayo kita minta bantuan, mungkin dari temannya dulu, dari keluarganya dulu, atau kalau dirasa kurang efektif juga, baru kita datang ke profesional, misalnya dokter, psikolog, psikiater. Gitu. Kalau yang dimaksudkan tadi adalah kasus self-harm, butuh penanganan obat atau enggak gitu ya, farmakologi itu setahu saya untuk self-harm-nya aja tidak gitu ya, kecuali self-harm ini adalah salah satu bentuk dari gejala tertentu atau gangguan tertentu, misalnya gangguan kecemasan gitu ya, ternyata ada gangguan obat-obatan, ada adiksi tertentu, ada dari skizofrenia, misalnya depresi, gangguan perilaku yang berat misalnya kayak gitu. Misalnya seseorang mengalami bipolar tapi efeknya salah satunya ada self-harm. Nah, bipolar ini bisa pakai terapi perilaku atau misalnya datang ke psikolog aja, atau dia juga butuh obat untuk menenangkan. Jadi ada obat penenangnya, ada obat-obat yang dirasa bisa handle perubahan mood-nya, misalnya kayak gitu. Itu bisa pakai obat meskipun di dalamnya ada self-harm. Jadi bukan self-harm diri sendiri gitu ya, bukan.
Itu self harm terjadi karena adanya gangguan penyerta. Itu bisa gitu ya, itu datang ke psikiater karena dia juga akan meresepkan obat dan obat itu sesuai dari dosisnya, berbeda kayak kita dikasih paracetamol, aduh sebut merek ya, dan lain sebagainya gitu yang bisa kita beli gitu, berbeda kalau misalnya obat-obat gangguan kejiwaan itu dengan dosis tertentu. Jadi itu bisa bukan untuk menghentikan self harm-nya, tapi biasanya menghentikan apa ya, keadaannya jadi lebih bagus, moodnya jadi lebih baik, kayak gitu sih biasanya kalau pakai obat. Terus kalau misalnya self harm yang jelas ya psikologisnya, karena kan psikisnya yang terganggu. Berarti ada apa? Pola pikir ataupun perilaku yang tidak semestinya. Pola pikirnya bukan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah, tapi gimana caranya biar saya ini mengalihkan rasa sakit, biar aja saya yang sakit, biar aja saya yang terluka. Nah, biasanya udah kayak gitu. Kedengarannya kayak dramatis, tapi itu tuh sistematis langsung dipikirkan oleh otak bagi orang-orang yang belum bisa afirmasi, apalagi tidak dapat dukungan. Apalagi tadi ada beberapa kasus yang saya juga gitu, orang tua saya juga nggak suportif, lingkungan saya juga kayak gitu. Ya udah, pikirannya tuh kalau jalan lurus itu tuh dia harusnya ke kanan, ini nggak, dia ke kiri, dia lihatnya hal-hal yang negatif aja gitu. Makanya perlu dibenahi adalah pikirannya dan juga nantinya perilakunya, itu yang disebut psikis ya, penanganan secara psikologis. Namun di situ nanti kalau dirasa kurang bisa dihandle, saya udah bisa mengupayakan, tetap saya melakukan self harm dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa datang ke profesional untuk dapat intervensi yang pas. Nggak semua orang harus diperbaiki saat bermasalah dengan self harm, tidak semua orang bisa diperbaiki dari pikirannya aja. Bisa jadi polanya bagus, pola pikirnya bagus, tapi handle ketika untuk ngambil cutter, ketika untuk menggunakan tangan ini untuk memukul, menjambak, itu tuh yang dirasa belum bisa dihandle. Maka ada terapi khusus atau ada intervensi khusus gitulah ya untuk menghandle hal-hal tersebut. Makanya bukan berarti datang aja ke profesional gitu ya biar kita kaya gitu ya sebagai psikolog, enggak, tapi ada kalanya teman-teman tuh belum bisa menghandle dirinya sendiri. Jadi kalau pertanyaannya tadi dari berbagai macam itu apa yang harus diselesaikan dulu? Yang pertama, upayakan melakukan apa yang teman-teman bisa. Yang kedua, kita lihat lagi polanya. Kalau self harm itu berdiri sendiri, teman-teman bisa ke psikolog untuk melihat pola secara psikis. Kalau misalnya ternyata ini adalah penyebab dari gangguan tertentu atau ternyata membuat jadi berkembang gitu ya menjadi gangguan tertentu dan membutuhkan sesuatu hal yang bisa jadi menghambat pikiran itu muncul, itu biasanya datang ke psikiater untuk diberikan obat. Gitu. Gimana kalau Lubna Fadila udah membantu banget belum jawabannya? Sudah Kak, terima kasih. Teman-teman semua, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita, dan terima kasih untuk Mbak Ayu yang telah memberi jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat banget loh Kak buat kita semua. Nah, saya juga meminta maaf untuk teman-teman yang sudah nanya di kolom chat yang tidak sempat saya bacakan karena ada hambatan waktu. Baik teman-teman, sekarang kita ada di sesi pembagian hadiah. Pasti udah dak-dik banget ya. Oke, untuk pertama, door prize utama kita yaitu voucher treatment dari Nadifa Klinik senilai Rp1 juta dimenangkan oleh satu orang, yaitu Mbak Finka Aulia dari Bandung. Nanti selamat untuk Mbak Finka yang telah memenangkan voucher treatment senilai Rp1 juta dari Nadifa Klinik. Nanti boleh langsung menghubungi CP kami yang telah tertera di poster. Nanti mungkin kami chat juga ya di kolom chat nomor CP-nya. Baik teman-teman, tapi untuk teman-teman semua jangan pada sedih karena Nadifa Klinik nggak hanya memberikan voucher 1 itu doang. Nadifa Klinik juga memberikan voucher senilai Rp250.000 untuk 36 orang pertama yang daftar dan datang langsung ke klinik Nadifa. Untuk barcode-nya akan kami tanyakan. Nah, teman-teman, ini adalah voucher treatment. Jadi teman-teman harus langsung SS. Aku kasih waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Jadi teman-teman yang sudah SS ini boleh langsung datang saja ke Nadifa Klinik dan tunjukkan saja vouchernya. Bisa langsung menikmati voucher senilai Rp250.000, tapi untuk 36 orang pertama. Ada lagi nih,
Buat teman-teman yang lain yang belum dapat voucher, jangan sedih. Karena sponsor kita, Natfaskin, juga memberikan promo, yaitu promo pembelian produk senilai Rp20.000 untuk 50 orang pertama. 50 orang pertama. Dan barcode-nya akan kami tampilkan juga. Boleh langsung di SS ya teman. 1, 2, 3. Baik teman-teman yang mau belanja produk-produk di Natfaskin boleh langsung juga ya. Tunjukkan saja voucher yang sudah kalian dapatkan. Kalian bisa mendapatkan voucher senilai Rp20.000 untuk 50 orang pertama. Nah, aku juga mau mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi. Jangan berkecil hati, kalian juga mendapatkan special gift dari kita, yaitu ada baju dan celana dari Rosi nanti, dan voucher-voucher lainnya seperti voucher dari Bos Sepatu. Nanti bisa langsung menghubungi CP kami, yaitu ada di poster yang sudah kami taruh ya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, kita ada di sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi, aku mau ngingetin sama teman-teman aja untuk tetap menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, aku juga mau ngajak teman-teman, nanti saat sesi dokumentasi, kalau boleh dikasih jarinya seperti ini, atau seperti ini juga boleh, atau boleh kayak gini juga, nggak apa-apa, seperti kita menunjukkan kita mencintai diri kita sendiri. Boleh ya untuk yang ini dipersilahkan untuk dokumentasi. Oke, mungkin kepada seluruh peserta di on cam dulu ya. Mungkin dari slide pertama dulu ya. Boleh 1, 2, 3. Slide dulu ya. Next. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk operator. Aku juga mau nanya dong buat Kak Ayu, apakah ada nih Kak closing statement yang mau Kakak sampaikan untuk peserta yang telah bergabung di talk show kita hari ini? Oke, apa ya? Kalau dari saya, apapun yang teman-teman lakukan, itu tuh berarti sudah hal yang paling bisa dan paling terbaik yang teman-teman bisa lakukan saat itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa ada beberapa hal yang kurang tepat di masa lalu, gitu ya, atau hal-hal yang udah terjadi yang membuat itu menjadi luka, gitu ya, di masa sekarang, ingat bahwa hal itu pernah kita lakukan karena itulah yang paling bisa kita lakukan saat itu, gitu ya. Beda ceritanya kalau kita pikirin sekarang. Jadi harapannya tetap lakuin hal-hal yang bikin teman-teman suka, bikin teman-teman nyaman, terus lakuin hal-hal yang bagus, terus tingkatkan self-love pada diri sendiri. Kalau misalnya kita udah membangun self-love yang baik, maka kita insya Allah ya mudah untuk mendeteksi apapun problem psikologis yang terjadi dari diri kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal atau hambatan yang dirasa di luar ranah kita atau di luar kendali kita, teman-teman boleh langsung konsultasikan kepada ahli. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ayu untuk closing statement-nya, sangat bermanfaat banget untuk kita semua. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung talk show kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah berpartisipasi dalam talk show kita hari ini, dan saya juga berterima kasih untuk peserta yang sudah hadir pada talk show hari ini. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk babat. Berakhir sudah talk show hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.